Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang laporan proyek audit teknologi informasi dengan judul Audit Sistem Informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga menggunakan framework COVID 4.1 Domain Monitor and Value. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Reza Abdillah dengan NIM 1720888. Selanjutnya ada Fiorentina Sitohang dengan NIM 1720551. Selanjutnya ada Olga Ardianti dengan NIM 1720859. Selanjutnya ada saya sendiri, Alvenia Puspadewi dengan NIM 1720576. Dan yang terakhir ada Dia Nurhaliza dengan NIM 1720962. Selanjutnya, saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Teknologi informasi atau TI berkembang dengan pesat dan menguasai semua bidang kehidupan. Salah satunya adalah penerapan TI dalam dunia bisnis yang digunakan sebagai alat bantu dalam usaha memenangkan persaingan. Hal ini membuat TI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem operasional perusahaan saat ini. Pemanfaatan TI sebagai pendukung dalam pencapaian visi dan misi organisasi atau perusahaan. Dengan demikian diperlukan sebuah sistem monitor dan evaluasi yang efektif dan efisien. Audit sistem informasi dibutuhkan untuk menjaga keamanan sistem informasi sebagai aset organisasi dan untuk mempertahankan integritas informasi yang disimpan dan dikelola untuk meningkatkan keefektifan penggunaan TI serta mendukung efisiensi dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakangnya. Pertama-tama, penggunaan sistem informasi pendukung dalam mendukung pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga memerlukan pengelolaan sistem yang baik untuk mendukung proses pelayanan pengguna. Oleh karena itu, diadakan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan teknologi dalam perusahaan, yaitu audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1, Domain Monitor dan Evaluate. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, lanjut. Mungkin saya akan membacakan tentang apa itu tujuan dari penelitian tersebut. Yang pertama di sini kita ada user yang berguna untuk memenuhi penelitian pada mata kuliah Audit Teknologi Informasi. Dan yang kedua, mengetahui sejarah sejauh mana kinerja SI dan TI dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat kematangan pengguna TI dalam perusahaan organisasi sehingga pengguna teknologi dapat berperan secara maksimal. Dan berikut ini adalah landasan teori dari sebuah audit sistem informasi. Yang pertama ada audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang dimana bukti-bukti dalam proses penentuan apakah sistem komputer dapat menjaga integritas data dan mengamankan aset sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif. Yang kedua ada COBIT atau yang disebut dengan Control Objective for Information and Related Technology, merupakan suatu kerangka kerja bagi pengelola informasi. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGI yang merupakan bagian dari Informasi Sistem Audit Control Association yang disebut ISCA. COBIT disusun oleh ITG pada tahun 1996. COBIT 4.1 diterbitkan pada tahun
2007. Mungkin next langsung dilanjutkan saya oleh teman saya. Mungkin Olga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan domain MI, yaitu domain yang berhubungan dengan kinerja TI yang telah diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Lalu untuk diagram alur penelitiannya ada studi literatur, pengumpulan data, analisis data, dan hasil kesimpulan. Next. Pembahasan dan hasil. Pada pembahasan ini, peneliti mengukur tingkat kematangan SLIMS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga berdasarkan hasil wawancara dan observasi bagian terkait pengguna framework COVID 4.1 domain MI. Penelitian ini berfokus pada empat manajemen area, yaitu 1. MI1, Monitor and Evaluate IT Performance, evaluasi kinerja TI pada aplikasi SLIMS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga dilakukan dengan proses pemetaan tujuan bisnis dan TI. Yang kedua ada MI, atau Monitor and Evaluate Internal Controls, proses monitoring dan evaluasi internal pada sistem aplikasi SLIMS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Selanjutnya, saya Diana Liza akan menjelaskan ME3 atau domain ketiganya, yaitu Ensure Compliance External Requirements, yaitu menjelaskan tentang sistem monitoring dan evaluasi pada proses tingkat kematangan bisnis teknologi informasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Dan yang terakhir atau domain ME keempatnya yaitu Provide IT Governance, yaitu adalah evaluasi level kematangan tata kelola teknologi informasi pada aplikasi SLIMS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga berdasarkan pihak sumber daya manusia dari teknologi informasinya. Selanjutnya, berikut adalah hasil dari penelitiannya, yaitu proses evaluasi dan audit yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan framework COVID 4.1 atau versi 4.1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pada aplikasi SLIMS pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, yaitu belum memenuhi standar yang berlaku dalam domain ME melalui maturity model. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat level kematangan dari aplikasi SLIMS berada pada kategori cukup memadai. Hasil dari penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mencapai target yang diinginkan oleh Perpusda Salatiga. Kesimpulan, penelitian ini menemukan bahwa sistem audit informasi pada pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga menggunakan framework COVID 4.1, domain monitor dan evaluate. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kematangan domain monitor dan evaluate pada aplikasi SLIMS bervariasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pada dasarnya semua prosedur aplikasi SLIMS telah dijalankan sesuai standar. Namun, standar prosedur dan tanggung jawab hanya terletak pada masing-masing pengguna aplikasi SLIMS. Semoga laporan ini bisa menjadi acuan untuk pembuatan ulasan artikel ilmiah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga diharapkan untuk meningkatkan sistem evaluasi dan kontrol yang efektif dalam proses penggunaan dan pengelolaan aplikasi SLIMS, dan juga melakukan peningkatan kapasitas pada semua karyawan dalam rangka meningkatkan
kemampuan karyawan dalam mengoperasikan aplikasi SLIMS. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan laporan di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penulisan dalam presentasi kami. Selamat malam.